Kalau bahasa sekarang in this economy ya. Iya. Orang lagi banyak PHK. Betul. Orang lagi susah untuk survival. Bisnis lagi susah, UMKM susah. Banyak yang lulusan perguruan tinggi, lulusan yang belum dapat tempat kerja. Disuguhi oleh pertunjukan yang sangat menyakiti perasaan publik, yaitu uang bergelimang, ya kan? Terus kemudian emas berkilo-kilo. Sementara mereka untuk nyari makan setiap hari aja susah. Gitu. Jadi benar-benar secara holistik itu memang bisa memantau ya Mas. Kalau masing-masing pasti akan susah. Misalnya karena tim internal mereka kan tunduk pada pemimpin tertinggi, ya kan? Akan susah dia bersikap independen. Makanya harus ditarik ke atas dari gabungan ketiganya itu yang nanti mengawasi mereka satu komando oleh pemimpin tertinggi, yaitu kepala negara atau kepala pemerintahan yang harus mengkoordinasikan itu. Kalau nggak begitu nggak bisa gitu. Yang jadinya kan saling cakar satu sama lain nih. Situasi ini akan sangat tidak baik. Satu, terhadap persepsi masyarakat tadi ya. Yang kedua, terhadap persepsi pebisnis di Indonesia. Akan semakin nggak percaya karena penegakan hukum kita nggak jelas gitu, kepastian hukumnya nggak jelas, orang akan makin takut investasi di kita gitu kan, ya kan? Nah itu berdampak. Iya, bisa jadi sekarang terjadi itu. Dan yang berikutnya lagi adalah faktor yang mesti dipikirkan adalah Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, ekonominya sedang kalau bahasa sekarang in this economy ya, orang lagi banyak PHK. Betul. Orang lagi susah untuk survival, bisnis lagi susah, UMKM susah, banyak yang lulusan perguruan tinggi, lulusan yang belum dapat tempat kerja, disuguhi oleh pertunjukan yang sangat menyakiti perasaan publik, yaitu uang bergelimang, ya kan? Terus kemudian emas berkilo-kilo, sementara mereka untuk nyari makan setiap hari aja susah. Gitu. Mestinya negara ini pemerintah ini tuh bisa lebih peka gitu loh melihat gini. Ini pertunjukan yang sangat tidak elok kepada masyarakat kita yang sedang berjuang mati-matian. Kita nggak tahu berapa juta orang kepala keluarga yang harus nangis setiap hari untuk menghidupi keluarganya. Untuk nanti ini musim membayar sekolah. Coba bayangkan. Kita nggak ngerti mau bayar sekolah pakai apa. Mau menjual aset sudah habis, tabungan sudah habis. Melihat pertunjukan seperti ini gitu, ternyata uang itu beredar di orang-orang tertentu saja gitu. Dan banyak. Nah, dan coba bayangkan itu ratusan miliar. Ratusan miliar. Jadi yang jadi persoalan emang ini hidup butuh segitu banyak uang apa? Gitu loh. Belum rasa kecewa kita terhadap korupsi BGN itu masih mangkel loh itu. Itu BGN kan BGN itu lembaga charity dikorupsi. Ya kan? Dengan triliunan, mudah banget orang korupsi triliunan gitu loh. Ini bagaimana negeri ini gitu? Jadi kita bertanya, terus para elit, para pemimpin itu gimana melihat perasaan ini gitu? Dan pelaku-pelakunya apa nggak pernah puas apa ya? Makanya, saya rasa gajinya gede-gede itu. Kalau orang ngomong jadi pejabat negara susah, jadi rakyat di Indonesia tambah lebih susah. Gitu. Apalagi melihat kayak gini. Gimana coba? Jadi terus tapi yang sampai sekarang kita patut sayangkan sampai sore ini itu belum ada penjelasan. Dari petinggi dua institusi ini. Dan belum ada upaya untuk bagaimana mengkelirkan masalah ini dengan segera. Ini tadi kalau Mas Andri akan menyoroti bagaimana pola komunikasi publik yang baik. Kalau tidak segera dijelaskan, orang spekulasi akan makin di sosmed tahu sendiri kan? Dan versi A, versi B, versi ini kan bola salju. Apalagi ada buzzer-buzzer yang kan bela A, bela B. Betul. Aduh. Nah, kemarin juga yang simpang siur juga ya. Simpang siur juga itu posisinya ketika kemarin terjadi penggeledahan di Cafe The Clan dan juga di Money Changer di kawasan Cipete itu. Rumah Jampitsus Febri Ardiansyah ini yang di Kebayoran baru dijaga oleh aparat TNI. Mungkin ada visualnya juga visualnya. Dan juga setelah itu, setelah penggeledahan di Sentul tadi pagi dikabarkan beberapa personel TNI dengan seragam loreng dan juga kebetulan ada visualnya itu mendatangi Polda Metro Jaya. Nah, memang belum ada keterangan resmi terkait ini, tapi
di sosial media sudah bergulir berita yang macam-macam. Ini kan bisa bisa berimbas ini salah satu macam-macam ya. Ya, kita bisa berasumsi banyak lah. Ya, orang akan memiliki tafsir sendiri-sendiri tentang ini. Betul. Jadi memang harus juru bicara resmi harus menjelaskan tentang perihal ini gitu segera. Ini yang menarik yang soal TNI nih Mas Bung. Yang soal TNI ini kalau kita lihat sekilas, kita lihat di videonya itu memang ada yang membawa senapan laras panjang juga. Artinya kalau kita sebut TNI dengan bersenjata lengkap itu secara visual ada tuh visualnya. Nah, tapi sudah diangkat juga di berita kita di sindonews.com bahwa Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas itu membantah bahwa ada personel TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya. Nah, ini ada beritanya ya, kita sudah naikin juga. Jadi tidak ada personel datangi Polda Metro Jaya ya. Nah, ini yang perlu kita tanyakan juga nih sebenarnya, karena yang visual tadi itu siapa ini yang belum dijelasin. Iya. Visual, aktivitas apa yang dilakukan di sana? Iya, nah, gitu itu kan. yang belum dijelaskan. Karena hanya sekedar klaim tidak ada personel yang mendatangi, yaitu makanya masih menimbulkan pertanyaan. Betul. Makanya yang perlu dilakukan adalah tim dari TNI, tim dari Polri itu duduk bareng, kejaksaan bertiga ngomong kepada wartawan, jelaskan. Mungkin mereka lagi koordinasi bisa terhadap jadi, isu ini, sama-sama mengamankan karena mungkin diduga ada oknum dari salah satu lembaga itu yang terlibat, kan bisa jadi, bisa jadi sehingga tidak dinarasikan macam-macam ya. Yang terjadi di ruang publik, di netizen kan begitu. Tapi kan memang penyakit lama ya Mas ya, dari instansi penegak hukum yang kalau misalnya terjadi sesuatu terus ramai duluan di sosial media, ininya penjelasannya terlambat gitu. Betul. Yang disayangkan itu adalah kalau dalam kondisi yang melibatkan diri mereka sendiri gitu ya, atau oknum yang ada di dalam lembaganya, memang terkadang justru mereka seolah-olah tuh gagap gitu untuk berbicara gitu. Ada persoalan apa, kenapa, sementara publik bertanya-tanya. Nah, yang disayangkan lagi ketika hasil korupsi dipampang dengan uang yang segitu banyaknya di belakang, cepet gitu, ya kan? Dan ini langsung dengan cara menunjukkan bahwa ini loh uang sitaan gitu kan, yang ada di belakang ini adalah uang-uang sitaan kami gitu. Itu cepet gitu. Tapi kalau giliran persoalan yang kayak gini kayaknya kayak ada kegamangan, ada kebingungan. Nah, akhirnya nih banyak asumsi-asumsi yang muncul gitu. Apakah ini dikaitkan dengan politik? Apakah ini dikaitkan dengan kasus yang sedang berjalan? Kayak tadi kan ada beberapa kasus ya, yang melibatkan juga beberapa BUMN. Nah, ini juga bisa, jadi akhirnya kemana-mana gitu. Sementara kita kan nggak mau berspekulasi ya. Ya, masalahnya kenapa kok tiba-tiba ada tentara, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya Jampitsus dan terus kemudian ke Polda. Nah, ini kan juga kalau harus segera di-clearkan sih. Kalau enggak ini akan menjadi bola salju nih. Kalau kemarin yang ke Polda itu, yang ke rumah Jampitsus, ada penjagaan oleh anggota TNI, itu udah dijawab tuh kemarin sama Kapolres. Memang ada dan itu memang keputusan presiden. Perintah dari kejaksaan yang memang diatur, ada aturannya, diatur di aturan formalnya ada aturan aturan formalnya ada perpresnya. Tapi menjadi dibuat drama karena ada penggeledahan dan ada barang bukti yang diungkap itu gitu. Jadi mungkin himbauan kita kepada seluruh penegak hukum ya, kalau menyampaikan sesuatu tuh mbok yang lengkap. Jadi menyampaikan sesuatu jangan dicicil satu, akhirnya rame menimbulkan kegaduhan, nanti dilepas lagi rame menimbulkan kegaduhan, janganlah begitu. Akhirnya kita berspekulasi, ini jangan-jangan menutupi isu yang lain nih. Sementara di tempat lain lagi ada sidang yang sedang lagi perhatian, kan gitu-gitu jadinya. Betul. Udah, menurut saya publik kita itu udah capek dengan itu. Jadi tolong lebih profesional lagi. Kalau mau ngasih informasi itu yang jelas dulu gitu kan. Kasih video satu, nanti ada narasinya jelas, ini ada penjelasan detail, baru nanti dilepaskan ke ruang publik atau konferensi pers resmi.
Jadi jangan dilepas satu, lepas lagi satu, nanti ini Dan lagi. itu perlu diingatkan juga ya ke institusi negara ya, Iya, bahwa semua yang ya. seperti itu malah justru akan menimbulkan disinformasi ya Mas ya. Iya, dan menimbulkan banyak asumsi-asumsi gitu loh, liar gitu jadinya di Dan- masyarakat, apalagi Dan sekarang jika kan itu sudah terjadi, ya nanti di bisa damage. lain juga. betul ya kan? di era digital sekarang kan orang bebas berasumsi Iya. gitu, dan kadang-kadang kan itu belum tentu benar gitu. Jadi asumsi-asumsi yang seolah-olah jadi iya gitu, benar gitu. Coba hari ini juga rame, baru kemarin ya. Iya. Ada rombongan menteri yang mengikutkan istri dan anaknya. Ya, Ya, Itu itu juga kemarin. rame. Iya, gitu. kemarin. Nah, Iya. Akhirnya tiba-tiba batal, nggak Batal. jadi berangkat. ke Aceh. Jadi sih tetap jadi itu kabarnya. Katanya Aceh. nggak jadi. Ke Aceh. Nggak jadi. Oh nggak jadi ya? Dan terakhir nggak jadi. Kan kemarin kayak gini nih kan sempat puluhan. sempat Iya. dibalas infonya Iya. katanya enggak itu ya ke sana tapi nggak pakai anggaran negara. Betul, Iya, nggak cuman pakai kan anggaran ada di negara. daftarnya. Iya. Daftarnya muncul Itu di untuk delegasi resmi. Ya. Untuk mengurus visa alasannya. Nah, gitu. udahlah. Ya, Kayak gini oke. nih memang satu ya, kejujuran itu penting. Iya. Yang kedua, profesionalisme menyampaikan Betul. perkembangan kepada masyarakat itu perlu. Ya. Iya. Menurut saya sih standarisasi mereka kehumasannya kan jelas ya. Iya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Jalankan ya. Apalagi ada badan komunikasi juga ada. Ya. Nah, Kalau memang mereka nggak ini ya disampaikan kepada badan komunikasi Ini Bapak pemerintah. berarti perlu ngomong juga nih ya soal ini. Ya mestinya. Harusnya. Mestinya. Biar nggak ada Iya, tapi ya koordinasi komunikasi. dulu dengan Iya. lembaga terkait gitu. kalau misalnya memang tidak ada key person yang bisa berbicara gitu ya Iya. secara lugas, bisa menggunakan Bakom sebenarnya. Betul. Dengan didampingi oleh Ya, lembaga-lembaga lembaga terkait itu, di Kapus belakangnya, Pen, gitu. terus kemudian ke Kapus Kejaksaan, Iya. nah, terus Kadispen, ke Polri apa namanya? Polri itu Kadif Humas. Kadif Humas. Nah, Kadif itu Humas bisa Polri. duduk bareng. Iya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan di negeri ini gitu loh? Harusnya Iya. bisa aja. Harus kalau ngobrol, koordinasi silakan dengan baik ya. selesai gitu. Satu komando. Iya, ya kan? satu Iya. komando. Nah tapi memang semalam itu kalau Mas Andri lihat ya, mungkin begitu kemarin terjadi penggeledahan, mungkin Iya. Mas Pung juga lihat itu, kayaknya ada buzzer ini, ada buzzer ini. Nah, iya. Terpecah kan? Ya memang begitu. Ada buzzer kelompok ini, Ini ada kan- buzzer kelompok ini Iya. yang saling Benar. menggoreng isunya. Ini kan tidak sehat. Itu sangat tidak sehat di ruang publik, tidak sehat. Iya. Tidak mendidik dan masyarakat itu juga tidak kita. mendidik masyarakat ya. Betul, tidak mendidik masyarakat. Sosial media juga ya. Di masyarakat kita yang sedang berjuang, ya kan, disuduhi berita-berita yang begitu, gitu, kabar-kabar yang tidak lengkap, Iya. gitu, dari sumbernya. Dan membiaskan informasi juga buat Betul. masyarakat. Betul, dan kita juga akhirnya masyarakat kita kan jadi apatis ya. Kita mau berpegang pada hukum apa nih? Gitu. Iya, benar. Kalau para penegak hukumnya aja pun saling ribut gitu. Ya, itu. Nah ini kan jadi persoalan tuh. Ini Gitu. kira-kira di belakang itu ada yang ngatur gitu nggak sih? Nah, Yang membuat iya, yang itu. nantinya bertujuan untuk ini biar masyarakat disuguhi kegaduhan aja terus gitu. Ya, kita nggak ngerti, makanya para pemimpin aparat penegak hukum ini harus bicara, sampaikan kepada masyarakat. Kalau memang harus minta maaf bahwa ini akan kita perbaiki, itu akan sangat elegan gitu. Iya. Udahlah. Ngapain bikin kegaduhan sih? Mungkin Gitu. Kita udah pusing. Tujuannya apa sih gitu. Iya kan? Kita pusingin indis ekonomi. Iya, indis ekonomi kita udah pusing gitu. Udah nggak usah bikin gaduh lah, Iya. gitu. Tunjukin aja kinerja yang benar, gitu kan, kinerja yang baik, gitu. Iya. Kalau misalnya yang ada oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan atau kecurangan, ya udah segera tindak gitu. Iya. Ya, dan kemudian segera tangkep gitu. Siapa nih orangnya nih, gitu. Nggak Ya usah kan? di ini ya. Sampai usah. sekarang kan nggak ada nih. Jadi Belum barang ada omongan. Baru barang bukti doang kan. barang bukti yang begitu banyak tapi tidak ada tersangkanya. Subjeknya tuh siapa nih? Aneh kan? Iya. Subjeknya siapa nih? Artinya itu kan ya itu tadi menyampaikan sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya nih. Iya. Iya, Itu sangat bahaya, Pak. Iya. Sangat berbahaya. Betul. Sementara Malah dugaannya justru, udah ada. malah justru bisa memecah belah. Betul. Sementara dugaannya udah ada kan, kasus korupsi batubara, korupsi apalagi tadi Krakatau Steel, Iya, Asabri, sama Asabri. iya kan, iya. Konon kaitannya sama itu. Nah iya, nah Ya terus udah. orangnya Lah terus barang bukti, lah itu punyanya siapa gitu? Punya siapa? Yang punya Itu 2 yang meter digeledah. brankas isinya Maksudnya, itu rumah apa siapa yang dolar digeledah? Iya. dolar Amerika, dolar Singapura, uang rupiah Nah. yang puluhan ratusan miliar itu punya siapa? Iya, iya. Nah, Gitu ini kan? nggak- Saya rasa kok ini ya akhir-akhir ini Jangan memang sampai. pemberantasan korupsi itu Yes. main perang opini. Nah, itu yang tidak boleh. Betul. Jadi kenapa contoh nih ijazah
tuduhan ijazah palsu. Itu kenapa harus diselesaikan dengan cara opini? Udah bawa ke persidangan. Udah selesai. Gitu. Tapi di sidang tadi udah diomongin tuh tadi katanya nggak mau membahas ijazah. Lah kan lucu gitu kan. Ya udahlah, udah selesai lah kita. Itu capek gitu. Publik itu capek dengan cara begini gitu. Ya. Jadi kepastian hukum itu penting gitu. Nah, hukum itu kan harusnya tegak ya. Jangan dibikin jadi akal-akalan bengkel gitu. Nah, itu yang itu repot. Dioprek. Itu bagaimana kata-kata hari ini. Hukum harusnya tegak. Jangan jadi akal-akalan bengkel. Nah, itu. Coba uang segitu banyak. Yang punya siapa? Gitu kan. Kan bisa. Kamu tinggal ditanya kamu dapat dari mana? Nah, kan gitu kan. Betul. Ditunjukin kamu dapat dari mana? Emas berkilo-kilo gitu. Iya. Kan? Bentuknya apa ya Mas berkilo-kilo itu ya? Batangan 1 kilo kan. 1 kiloan gitu kan. Saya aja belum pernah lihat emas batangan tuh. Itu segitu banyak ya. Mengkilo gini kan. Coba. Ini punya siapa? Gitu. 1 kilo berapa, Mas? Mas? 1 kilo. 1 gramnya aja 2,6 juta. 1 gram. Kalau 1 kilo ya kali 1.000. 1.000, iya. 2,6 miliar. Ya, itu 74. Nah. Kali aja ya. Iya, kali aja. Sambil mengkalikan, kita cukupkan dulu The Comment sore hari ini. Sampai ketemu di The Comment berikutnya. Selamat sore.